Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi presentasi mengenai akuntansi aktiva tetap dan lain-lain. Perkenalkan, saya Dina Rohiningrum, NIM B300190193, serta rekan-rekan saya Siti Masitoh, NIM B300190200, Andre Yonansara Madani, NIM B300190213, serta Habib Bahtiar, NIM B300190214. Sebelum kami memaparkan materi mengenai akuntansi aktiva tetap dan aktiva lain-lain, di sini saya akan membahas mengenai poin-poin yang akan kami sampaikan nantinya. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian aktiva tetap, yang kedua pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap, yang ketiga perolehan aset tetap, yang keempat pencatatan biaya penggunaan aktiva tetap. Untuk yang kelima, depresiasi atau penyusutan aktiva tetap, yang keenam, aktiva lain-lain, yang ketujuh, biaya dibayar di muka, dan yang kedelapan atau yang terakhir, persekot dan penyisian penghapusan aktiva lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap. Pengeluaran untuk memperoleh dan penggunaan aktiva tetap dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang akan dirasakan lebih dari 1 periode akuntansi. Pengeluaran seperti ini harus dikapitalisasi ke dalam rekening aktiva yang bersangkutan, masuk dalam harga perolehan. Contohnya pembayaran untuk mobil dan biaya balik nama. Yang kedua yaitu pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Pengeluaran ini akan dibukukan dalam rekening tersendiri, yaitu rekening biaya. Contohnya, pembelian di oli dan mesin. Yang kedua, reparasi. Yang ketiga yaitu perolehan aset tetap. Terdapat 6 cara untuk memperoleh aktiva tetap. Yang pertama, perolehan aktiva tetap melalui pembelian aktiva tetap bisa secara tunai maupun kredit. Yang kedua, perolehan aktiva tetap melalui penukaran surat berharga. Yang keempat yaitu penukaran aktiva tetap dengan aktiva yang tidak sejenis. Yang keempat, pertukaran aktiva tetap dengan aktiva yang sejenis. Yang kelima, perolehan aktiva tetap melalui pembuatan sendiri. Yang keenam, perolehan aset tetap dari sumbangan atau hibah atau hadiah. Pencatatan biaya penggunaan aktiva tetap. Untuk menggunakan aktiva tetap bank, maka diperlukan biaya. Biaya-biaya ini adalah pengeluaran pendapatan sehingga dibukukan tersendiri. Biaya-biaya yang dimaksud misalnya 1. Biaya reparasi dan pemeliharaan. 2. Biaya pengganti yang relatif kecil dan sebagainya. Jurnal yang diperlukan untuk pembukuan pengeluaran adalah 1. Biaya-biaya pemeliharaan dan reparasi tidak menambah umur. Biaya reparasi dan pemeliharaan masuk debit, sedangkan kas masuk kredit. 2. Apabila biaya pemeliharaan dan reparasi akuntansi aktiva masuk debit, sedangkan kas masuk kredit. Depresiasi aktiva tetap. Depresiasi aktiva tetap dilakukan oleh bank karena 1. Faktor fisik. Faktor fisik ini dalam aset tetap tersebut dipakai harus terus-menerus sehingga aus karena umur atau karena kerusakan. 2. Faktor fungsional. Faktor ini dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi produktivitas sehingga perlu diganti atau memang adanya perkembangan teknologi yang menuntut aktiva tetap tersebut harus diganti. Dengan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya perlu mengalokasikan harga perolehan ke dalam biaya depresiasi. Untuk mengalokasikan biaya depresiasi setiap periode pelaporan, maka harus diketahui 1. Harga perolehan, 2. Umur ekonomis atau aset tetap, C. Nilai residu atau aset tetap.
Untuk menentukan nilai penyusunan aset tetap ada beberapa metode diantaranya. 1. Metode garis lurus. Depresiasi sama dengan harga perolehan kurangi nilai residu atau umur ekonomis. 2. Metode jam jasa. Depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu atau jam jasa. 3. Metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun adalah metode penentuan penyusunan aset tetap yang mengasumsikan bahwa aset tetap yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien dibandingkan dengan aset tetap yang lebih tua. Untuk itu, biaya reparasi pada awal-awal tahun akan relatif kecil dan akan naik mengikuti umur aktiva tersebut. 6. Aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain merupakan pos yang dimaksud untuk menampung aktiva-aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos aktiva di atas dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri. Sebagai contoh, emas batangan, mata uang asing yang ditarik dari peredaran, komemoratif koin, agunan yang diambil alih, biaya yang ditangguhkan, biaya dibayar di muka, perskot internal, uang muka pajak penghasilan, dan lain-lain dicatat dalam aktiva lain-lain. 7. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayar yang akan digunakan untuk kegiatan perusahaan yang akan datang. Biaya dibayar di muka dapat diakui sebagai beban dalam periode berjalan berdasarkan 1. Telah berlalunya waktu yang dilakukan dengan mengalokasikan biaya dibayar di muka secara sistematis sepanjang periode yang menerima manfaat, atau 2. Sudah tidak dapat memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan di masa yang akan datang. 8. Perskot dan penyisihan penghapusan aktiva lain-lain. Perskot terdiri dari perskot internal dan perskot eksternal. Perskot internal adalah pengeluaran uang tanpa surat perjanjian pinjam meminjam uang dengan pihak internal bank yang penyelesaiannya segera setelah ada putusan. Sedangkan perskot eksternal adalah pengeluaran yang diberikan secara terpaksa kepada pihak ketiga tanpa adanya surat perjanjian pinjam meminjam uang yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan bank. Penyisihan penghapusan aktiva lain-lain. Berdasarkan SKPI nomor 31/48/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, aktiva lain-lain harus dibentuk PPAP minimal sebesar sebagai berikut. Cadangan umum sebesar 1% kali aktiva produktif lancar kali resiko bank. Cadangan khusus sebesar 5% kali aktiva produktif dalam perhatian khusus atau DPK kali resiko bank. 15% kali aktiva produktif lancar dikurangi nilai anggunan kali resiko bank. 50% kali aktiva produktif diragukan dikurangi nilai anggunan kali resiko bank. 100% kali aktiva produktif macet dikurangi nilai anggunan kali resiko bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.